sangat concern pemikiran saya bahwa kasus ini harus dibuka kembali. Tidak boleh menggunakan alasan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Keadilan lebih tinggi daripada segalanya. Kalau memang diajukan PK kedua dan alat buktinya masih seperti sekarang, hakim harus menjatuhkan ini bebas. Karena tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah Jessica. Kalau terbukti Jessica pelakunya, ya silakan Jessica dihukum. Tapi kalau tidak terbukti, silakan dibebaskan dan negara harus merehabilitasi. Dan abang sendiri siap bersedia bang untuk membantu? Oh, sangat bersedia. Karena dihukum karena rekayasa itu sakit. Seandainya Jessica atau lawyernya mengajukan PK lagi yang kedua, hakim Mahkamah Agung harus sangat serius menyiapkan baik perangkatnya maupun sistemnya dan seterusnya. Bahkan saran saya jika itu terjadi, mereka buka lagi persidangan. Bisa digelar secara transparan? Tidak ada halangan untuk itu jikalau mereka mau melakukan supaya dapat ruang untuk membuktikan nokum-nokum baru yang diajukan. Iya. Karena kan yang PK yang kemarin kan tidak digelar secara transparan ya, hanya pada saat di pengadilan negeri. Ya, itu tinggal berkas-berkas saja. Ya, selanjutnya kan hanya berkasnya yang disidangkan ya. Kalau yang ini berkasnya doang aja yang disidangkan. Saya ingin mau mengatakan kalau biasanya di Mahkamah Agung tidak ada sidang yang dibuka lagi persidangan seperti biasa karena hanya mengkoreksi putusan yang ada itu saja. Bisa memutuskan ini terbuka, persidangan terbuka, transparan atau tertutup, siapa yang bisa memutuskan? Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Agung Majelis sendiri. yang mengerti. Walaupun ada permintaan dari DPR bisa. Ya, kita harus meminta. Ini misalnya, ini bagian kalau kalau seandainya nanti diajukan ini bagian dari saya, Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 dari Partai Demokrat, meminta Mahkamah Agung untuk mendengarkan suara netizen ini, buka lagi sidangnya untuk memastikan keadilan itu, karena semua gelisah gitu. Nggak boleh itu kemudian udah nggak perlu gitu. Nggak boleh. Tidak boleh, karena rasa keadilan tidak boleh dipermain-mainkan. Dia harus suci itu, diadili dan disampaikan gitu. Kalau betul-betul dia terbukti, putuskanlah. Kalau dia tidak terbukti, putuskan juga lah. Nah, tapi Anda harus merespon suara masyarakat. Soal apakah Jessica bisa dibebaskan dengan laporan ini, bukan itu poinnya. Artinya ini ada indikasi proses penyidikan dulu nggak benar. Kenapa kita bilang nggak benar? Semua putusan pengadilan dari PN, PT, sampai Mahkamah Agung, pertimbangan majelis hakim kalau dibaca, alat bukti utama yang diperpentingkan itu CCTV loh, barang bukti utama yang dipertimbangkan. Kenapa? Karena nggak ada saksi yang ngelihat Jessica masukin. Betul. Terus saya nggak mau komentari lah, kalau memang Jessica memasukkan barang bukti, dari mana sianidanya nggak pernah dibuktikan. Karena sianida kan bukan barang yang beredar bebas. Bukti pembeliannya nggak ada. Betul. Anggota DPR RI fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, dengan mantan Kabareskrim Susno Duaji, tegas mendukung dan meminta agar kasus Jessica Wongso segera dibuka kembali. Susno Duaji mengatakan, peradilan terhadap Jessica Wongso dinilai sesat karena hakim melakukan vonis hukum pada kasus kopi sianida, namun tanpa ada bukti direk atau bukti langsung. Menurut Susno, sangat tidak masuk akal jika Jessica berniat membunuh Mirna dengan cara meracuni namun masih berhadap-hadapan dengan Mirna. Susno mengungkap, hal itu sama sekali tidak menunjukkan karakteristik orang yang hendak meracuni. Sedangkan, menurut Hinca, jika Jessica terbukti tidak bersalah, maka negara harus bertanggung jawab atas keadilan bagi Jessica. Lah, orang mati, nggak bisa saja mati bukan karena racun. Dan saya jadi penyidik cukup lama ya, sampai jadi Kabareskrim. Kalau mau bunuh orang dengan cara meracun, tidak berhadapan-hadapan. Bodoh sekali, apalagi seorang Jessica yang sudah terdidik, sekolah di luar negeri. Saya mau bunuh, ya nggak mungkin lah saya meracun orang berhadapan-hadapan. Ya kalau mau meracun ya saya kirimi makanan, alamat pengirim nggak jelas, ya baru. Oh tapi mungkin, Pak nanti di tubuhnya ditemukan sianida. Sianidanya berapa banyak? Kemudian sianida sekian itu mematikan apa tidak? Kapan diotopsinya? Ya jadi
Tidak ada keterangan alat bukti langsung yang mengatakan Jessica adalah pelakunya dan Jessica yang memasukkan racun itu. Jadi berdasarkan dugaan-dugaan. Lalu, jika Jessica terbukti tidak bersalah di sidang PK kedua nanti, benarkah para penegak hukum yang mengadili Jessica pada saat itu sangat pantas untuk dicopot jabatannya dan layak untuk dipecat menjadi jaksa dan hakim? Pada saat si orang tersebut misalnya nih kita katakan Jessica 7 tahun, ternyata dia tidak bersalah misalnya, dia harus bebas demi hukum gitu ya, pulang. Akhirnya si Jessica ini berhak nggak menuntut orang-orang yang sudah mempidanakan tersebut? Oke. Jadi gini, tidak baik jaksa maupun hakim punya hak imunitas yang tidak boleh dituntut karena putusannya yang salah. Baik kepolisian juga? Secara pidana ya, tidak boleh. Karena memang itu tugas dia. Tetapi dampak lain dari hukuman itu banyak. Melanggar etik, melanggar integritas, yang berakibat pada jabatannya. Oh, jadi bukan vonisnya. Ya, contoh nih, ini sering nih aku mau buat contoh yang agak unik nih. Wasit di lapangan, penalti itu, oke, selesai. Udah menang lah si A, karena tadi itu gol. Tapi setelah selesai, dibuka rekamannya itu salah dia. Jadi golnya tadi nggak mungkin dianulir, tapi si wasit nggak akan pernah jadi wasit lagi. Karena mengambil kesalahan yang fatal atas profesi atau keputusan yang diambilnya. Susno pun mengungkap, para penegak hukum tersebut telah berdosa besar kepada Jessica, karena dengan berani menghukum orang yang tidak bersalah. Ia pun merasa kasihan kepada Jessica Wongso karena umurnya yang masih muda tetapi harus menerima hukuman hingga masa remajanya hilang. Wah, gini, nah apalagi sampai misalnya mencari, wah Jessica selama di luar negeri begini. Pernah kecelakaan, itu kan mencari-cari gitu. Jadi artinya jangan takut kita untuk belajar daripada kekeliruan. Kalau memang salah, ya udah kita akui. Kasihan orang berumur sekian tahun masih remaja, dihukum sekian tahun, masa remajanya hilang. Besar dosanya. Dan apalagi Jessica mengatakan, saya tidak mau dapat garasi kalau saya harus mengakui kesalahan saya. Ini bagus gitu kan. Bayangkan lebih saya lebih salut kita pada Jessica daripada penegak hukum yang nggak mengakui kesalahannya. Dan ingat, lembaga pengadilan itu adalah peradilan. Namanya pun peradilan. Pengertian peradilan itu adalah mengadili sesuatu perkara, tidak harus menghukum. Lebih lanjut, Susno Duaji mengaku salut kepada Jessica Wongso daripada penegak hukum yang tidak mau mengakui kesalahannya. Kemudian, ia mengatakan soal peradilan dalam mengadili suatu perkara tidak harus menghukum, karena jika tidak terbukti bersalah seharusnya dibebaskan. Dan para penegak hukum harus bertanggung jawab atas ketidakadilan yang dilakukannya pada Jessica.